Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang 3 pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mugrin, Pangeran ini, Pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar, memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS, dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu, terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh, saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku, judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Ya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan. Pokoknya saya pernah sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan. Kita nggak pernah belajar agama. Baca, wah sudah muncul, waduh gimana ini? Repot ini kalau dia datang ke Indonesia. Mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan, orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Kribo, oke, Kribo. Hitam, benar-benar sama-sama hitam. Tapi kita lihat lagi Sai Baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal. Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma 1, dia matanya 2, gimana mau jadi Dajjal? Oh itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi 1. Orang ketakutan itu baca buku itu. Ya, gimana nih? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya. Dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Ini ada sampai begitu. Oh, udah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari benar, ini ada yang mengatakan Imam Mahdi dari, menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya nggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya, bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi sholat Id hari kedua kalau nggak salah di Mekah. Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. Kalau nggak salah tahun 70-an ya. Saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi kan dibayat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat, kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa? Senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka, dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut, ya. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Shibil, saya agak lupa, tapi Syekh Shibil. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih
ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak apa? Tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Allah alam benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang baiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Mahdi. Orang-orang baiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin sholat, penampilan Islami terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan, itu air hujan jatuh dari. Bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, mana video klipnya, saya lihat. Ini bukan air terjun namanya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Kalau saya para hadirin, ya tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang 3 pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mukrin, Pangeran ini, Pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS, dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya perakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustadz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi bisa. Kalau sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti ini disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat.